Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat dan teman-teman yang malam hari ini mungkin berbahagia dengan kondisi Anda masing-masing. Alhamdulillah setelah sekian lama, hampir 1 bulan ya, Bisik Jodoh kembali hadir di ruang smartphone Anda masing-masing, di gawai Anda masing-masing. Dan insya Allah kita akan ngobrol sebagaimana judul dari agenda atau program kita di malam hari ini, Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Jadi tentu akan bicara tentang jodoh, hal-hal yang berhubungan dengannya, dan juga seputar mengapa kira-kira orang ini begitu mudahnya berjodoh atau mendapatkan jodohnya, dan kenapa ada orang-orang yang mungkin jodohnya agak lama karena keinginan dia sendiri atau ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Baik, nanti kita akan diskusikan, ngobrol bareng teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Ada Mbak Fatma, kemudian ada lagi yang lainnya yang sudah melambaikan tangan. Terima kasih sudah berinteraksi. Dan jangan lupa nanti juga bisa diskusi ya bareng dengan teman atau juga narasumber yang akan mengisi Bisik Jodoh malam hari ini. Ada Bang Oki Aryono dari Ngaji Jodoh yang sepertinya juga sudah bersama dengan beliau, yang sepertinya tadi kondisinya juga sehat walafiat dan semangat insya Allah. Oke, sudah terhubung dengan Bang Oki Aryono, founder dari Ngaji Jodoh. Assalamualaikum Bang Oki. Waalaikumsalam. Jelas ya? Oke, jelas. Sudah makan malam belum nih? Sudah. Sudah ya, oke. Jadi insya Allah dengan perut kenyang, diskusinya pun juga akan ganyeng ya. Insya Allah. Karena ini lumayan lama kita tidak mengudara atau tidak live di Instagram, dan semoga teman-teman yang juga sudah menantikan nih sekian lama Bisik Jodoh kapan muncul lagi, kapan mengudara lagi. Alhamdulillah malam hari ini kita hadirkan lagi untuk Anda. Mas atau Pak Erwin ya, terima kasih sudah melambaikan tangan dan bergabung. Tadi saya juga sudah Ya, menyematkan tema kita mantul. malam hari ini, yaitu mengapa kaum Hawa masih menunda merit ya, atau menunda akad atau menunda nikah. Temanya itu insya Allah, karena beberapa waktu lalu kita juga sudah membahas tentang kaum Adam ya, alasan-alasan dia menunda. Nah malam hari ini biar impas, kaum Hawa juga kita bahas. Meskipun yang bahas nih dua-duanya Adam ya. Iya. Jadi kayaknya kita agak sedikit bias ini ya, karena yang ngobrolin adalah laki-laki, tapi yang diobrolin ada perempuan. Boleh kok Ya. nanti teman-teman ya yang merasa keberatan mungkin atau merasa nggak pas yang disampaikan, nanti bisa komentar ya. Oh, harusnya seperti ini ya dari perspektif perempuan, bukan dari perspektif Bang Oki yang notabene beliau adalah seorang laki-laki. Ya. Oke, Bang Oki, ini kalau kita lihat preferensi yang sampai ke Bang Oki dari Ngaji Jodoh, itu lebih banyak perempuan atau laki-laki yang masih suka atau sering menunda akad ini? Iya. Yang titip biodata kebanyakan perempuan dan usianya belakangan ini antara 26 sampai 30 ya. 26 tahun sampai 30 tahun. Ya, jumlahnya sampai 40-an. Ya. Kalau yang Kalau yang kalau yang tahun 2014 sampai 16 itu awal-awal itu yang biodata yang masuk yang perempuan itu kelahiran usia 30 sampai 36 ya. Hmm. Ya. Nah, sekarang ini agak turun. Maksudnya usianya lebih muda. Ya Oke. memang karena saya juga sudah banyak yang tercemar namanya. Nama saya, nomor Hmm. nomor telepon saya, ya email saya juga akhirnya banyak dikenal sehingga rentang usianya juga mulai gitu ya. 26, 27 sampai 29. Kalau awal-awal dulu yang 30-an ke atas yang perempuan. Oke. Ya. Ya. Semakin muda yang nitip
proposal ini maknanya apa nih Bang Oki? Apa semakin semangat untuk menikah Ya, atau apa? saya ya betul. Emang semangat untuk menikahnya sudah mulai tampak ya. Apa kesadarannya mulai muncul di usia-usia Ya. yang ini sekarang hari Sabtu. Kemarin hari Rabu apa hari Kamis ya Rabu. Saya itu menerima biodata perempuan kelahiran tahun 2000. Wow. Iya, rekor itu. Emang paling muda ini. Nah, Walaupun berarti usianya baru berapa itu? 19, 20. 20 ya? Oke. Ya, ini eh, rekor kan sebenarnya kalau yang paling muda itu saya pernah dapat 96 sama 97. Kelahiran Hmm. 1996 dan 1997. Ya. Oh, sinyalnya. Nah, Oke. itu tapi sedikit. Yang banyak ya kelahiran 94, 93, 92, 91, 90. Itu lebih banyak. 2 tahun Ya. ini. Kalau sejak tahun 2014, 15 ya yang usia yang itu ya 30-an ya, 31, 32, 33 sampai 37. Hmm. Mbak Fatma, sinyal buruk Ustadz, jadi maaf Anda nggak bisa bergabung. Oke. Mungkin masih pemanasan sinyalnya ya. Kayak mesin diesel nih. Nanti akan lebih kencang nanti di tengah-tengah apa namanya diskusi. Terima kasih sudah menyampaikan komentar ya. Kemudian ada Haifal, ada Mas Fahri, kemudian yang sebelumnya ada Putiara ya. Oke, maknanya Bang Oki tadi semakin muda perempuan yang mengirimkan proposal, maknanya semangatnya juga semakin cepat untuk segera berumah tangga, berarti eh, tidak menunda merit dong nih. Ya, tapi yang usia-usia segitu tadi memang agak ini ya, agak jarang. Ya. Yang banyak 26, 27 sampai 30. Walaupun yang usia 32 sampai 38, 39 pun masih banyak. Ya. Nah, Oke. cuman yang menjadi apa ya, faktor teman-teman perempuan ini terlambat start. Menurut saya terlambat start ya. Mhm. Ya. Eh, Faktornya kita udah mulai masuk faktor ya. Yang Oke. pertama adalah menganggap nikah itu sekarang ya terjadi perubahan mindset, nikah itu nantilah usia-usia 28, 27 gitu. Hmm. Nah, padahal secara medis dan secara anjuran pemerintah BKKBN ya, Badan Keluarga Berencana itu pernikahan usia wanita di Indonesia disarankan usia 21, 21 Hmm. tahun ideal ya. Ya. 21, 22. Nah, maka kalau usia 21, maka sebetulnya persiapan mental dan apa ya, kesiapan diri dan mental itu nggak usia 21 dong. Usia berapa berarti? Sebelumnya berarti ya di Iya dong. 18-an, 17, 18, 19. Iya, paling tidak lulus SMA itu sudah menghitung diri. Kira-kira kalau saya menikah tahun depan misalnya, nyebutnya gitu. Kira-kira Ya. saya siap enggak? Atau Hmm. nyebutnya bukan menikah tahun depan. Kalau saya dilamar di Pinang tahun depan, nah ini usia 20 nih, lulus SMA. Lulus SMA Ya. kan 19 atau 20, 15 ya. Atau ada yang 18. Itu kalau saya di Pinang atau dilamar tahun depan, kira-kira siap enggak? Nah, Hmm. ini faktor utama pertama yang melandasi teman-teman perempuan terlambat start. Sehingga membuka diri, membuka hati, dan membuka pintu rumah, membuka pagar. Membuka Itu semua sudah pintu ya. usia, ya akhirnya
usia sudah ya atas ya. Hmm. Nunggu kerja dulu, nunggu Ya. karir dulu. Hmm. Akhirnya usia 26, 27, 28 baru tengok kanan, tengok kiri siapa ini yang belum. Bikin gitu. Nah, Nanti laki-laki tengok-tengok bisa nggak lebih ada yang cepat. ditengok. Iya. Nah, Oke. itu kasihan karena persaingan ketat ini di sana. Ya. Tetapi apakah tidak sebaliknya? Jadi ketika perempuan punya mindset lebih panjang, apa namanya, menikahnya, laki-laki apa enggak sebaliknya malah tambah panjang lagi? Karena ketika perempuan tadi belum siap untuk membuka pintu, laki-laki belum siap untuk mengetuk pintu karena modalnya belum tersedia, kemudian uh, macam-macamnya belum ada, kan itu juga pengaruh kan, Pak Oki? Ya, sebetulnya kalau kita bicara statistik ya, hampir hampir nggak ada lah. Kalaupun ada, tidak bisa kita buat patokan. Hmm. Kita mau nikah umur berapa, nunggu ekonominya bagus, ekonominya mapan, punya ini, punya Hmm. itu, Ya. ya, ya hampir bisa kan dikatakan susah ya. Maksudnya Hmm. Anda harus kepingin punya apa dulu baru nikah ini nggak nggak bisa ditunggu karena ekonomi di Indonesia seperti ini. Apalagi sekarang Apalagi sekarang pandemi. Oh resesi susah. sekarang ya. Iya resesi. Ya. Anda punya motor roda dua saja, modal untuk nikah saja udah cukup. Hmm, Walaupun oke. masih kredit. Ya. Kalau nunggu Itu kalau yang nunggu punya itu yang penting Xenia halal ya. dulu ya. Iya. Uh, Minimal Scoopy lah. iya, iya, iya. Oke. Atau Oke. punya Bang Itu Nasir ini kira apa? Scoopy ya. saya nggak punya apa-apa. Itu apa Bauki yang itu dipakai itu kalau apa? yang dipakai itu Scoopy grande. ya. Oh, ya. Bukan. Iya. Kalau misalnya nih, Bang Oki, yang mengubah mindset ini apa ya? Apa karena pendidikannya yang tidak menyiapkan tadi lulusan-lulusan sekolah menengah atas kita untuk menikah, tidak siap menikah. Karena disetting untuk menjadi eh, pekerja-pekerja di pabrik dan lain sebagainya. Atau karena apa? Atau mungkin bahkan justru malah di keluarganya yang tidak mempersiapkan itu. Ya kalau menurut saya memang eh, pendidikan agama itu terlalu formalitas ya kayaknya sekarang ya. Hmm, Formal ya. saja ini dibacakan bab ini, bab itu di SMA. Saya masih Hmm, ingat kok, saya SMA itu lulus 97 ya, teman-temannya. 1997. SMA kelas 2, kelas 3. Ingat saya kelas 3. Itu pelajaran agama di SMA hmm. kelas 3 itu sudah diajarkan atau ada bab tentang munakahat, pernikahan. SMA kelas Oh, 3 tahun sampai 97 ke ya. sana ya. Loh ya, karena lulus SMA itu kan sudah 19 tahun atau paling tidak Uh, 20 tahun ya. Ya kan? Nah, kalau BKKBN mencanangkan usia 21 ideal atau hmm, kita inilah kita undur setahun lah 22. Maka uh, setahun 2 tahun itu untuk kemantepan diri, untuk ilmu bagaimana jadi hmm, istri, bagaimana jadi suami. hmm. Kan begitu. Oke. Dan kalau di pesantren malah bisa lebih lebih kuat penanamannya karena nanti ngajar adik kelas kan begitu ya. Jadi ustadz terus Hmm, pengabdian setahun di luar pondok ya kan. Nah, itu kan hmm. sudah jadi ustadz, ustadzah. Nah, itu kalau pesantren tempat dia tugas tertarik sama dia untuk dijadikan menantu, nah harus siap kan itu. Oke, oke. Usia Jadi 21, pendidikan, 20 ya. oke. Materi kurikulum pendidikannya yang tidak masukkan persiapan-persiapan untuk menuju pernikahan itu ya. Oke. Ya, Bang Oki, kita sapa dulu nih teman. ada materinya tapi cuman formalitas sepertinya, tidak Oke. menjiwai. Oh ya, silakan Meskipun disapa. meskipun formalitas sebenarnya kalau kalau yang menyampaikan gurunya bisa ngomporin itu sebenarnya mungkin ada efeknya gitu ya. Beda kalau
gurunya nggak ada semangat juga untuk, apalagi Iya. kalau misalnya gurunya masih menganggap ini masih anak-anak ini nih, Iya, nggak usah ya, dikasih semangat buat nikah. ya. Nah, ini tadi ini nanti kita garis bawah ini anak-anak. Bang Nasir nyebut kata anak-anak. Nanti kita setelah Ya. menyapa-nyapa ini kita bahas. Oke. Oke, Mbak Sri Lestari, terima kasih sudah melambaikan tangan. Halo, kemudian Mbak Yanti, Mas Umam ya, kemudian Bang Ruli, ini ada Pai Suramadu. Wah, enak nih, saya pernah beli kalau nggak salah ya. Ini painya. Kemudian Mas Dias, Mbak Vika, kemudian Putra Jung ya, kemudian Mbak Tias, dan Mbak Tias adik itu. ini Mbak Tias Ade ya, dan Nuril, Dudis, Didus, dan sebagainya. Oke, ini nama inisial sepertinya. Kenapa saya bilang anak-anak tadi, Mbak Oki? Di radio itu, Mbak Oki juga kenal ya. Dulu dia di Citarum, sekarang ke radio. Itu nikahnya dia setelah lulus SMK. Iya. Perempuan ya. Dan Tepat setelah lulus SMK. iya, lulus SMK langsung dinikahi sama suaminya sekarang. Itu pun dia udah nikah. Ini masih ada orang yang bilang dia masih anak-anak gitu ya. Masih anak-anak, nggak usah nanti-nanti aja lah punya anak gitu kan. Uh, Emang sekarang masih belum dikaruniai anak gitu ya. Nah, itu pada secara Islam kan sudah akil balik, sudah dewasa. Tapi mindset kita Ya. kok masih seperti itu ya? Ya, memang penyiapan konten agama di sekolah kita, khususnya di SMA, Ya. itu menurut saya ya formalitas dan mohon maaf ya Bapak Ibu guru di sini kalau ada yang guru agama, ya itu menurut saya terlalu kering ya, kering dari makna ya, sekedar disampaikan nggak ini, Kemarau ya. ya. Dan kenapa BKKBN itu mematok atau mencanangkan usia ideal itu 21? Bisa Ya. saja sih 22. Karena apa? Fakta di lapangan kalau teman-teman pemirsa ini mencatat dengan teliti, sudah banyak kejadian kehamilan di masa usia sekolah. Siswa sekolah, siswi ya. Siswi sekolah itu Ya. SMP, SMA sudah beberapa banyak kejadian yang terekspos di media itu sudah terjadi. Yang terekspos, yang tidak terekspos, saya yakin lebih banyak. Sehingga sebetulnya secara biologi, secara jasmani, usia 21 tahun BKKBN memang bukan sangat ya, artinya sudah harus dipersiapkan sejak usia 20 tahun. Ya. Bukan 20 tahunan. Bukan 20-an tahun ya, gitu ya. Nah, ini menurut saya dampaknya, Bang, akibatnya teman-teman ini lulus SMA, SMK, entah kerja, entah melanjutkan perguruan tinggi, asik kuliah. Baru lulus 22 tahun atau 23. Nunggu kerja dulu. Ya. Karir dulu. Nunggu ya apa dulu. Bahkan ada yang S2. Oke. Ada lagi STLR. Yang terbaru saya dapat biodata kira-kira bulan Maret 2020 kalau nggak bulan Februari. Sekarang usia 29 tahun perempuan, sedang S3, gadis. Masya Allah. S3 di ITS. Usia 29 sekarang. Nah, ini kalau kita terlambat start, nanti kasihan mbak-mbak ini, teman-teman. Sebab yang laki bisa jadi startnya dia awal. Kalau kita startnya lambat, ya kasihan. Bang Oki, kadang ada yang seperti ini, orang-orang yang tadi sampai melanjutkan ke S3 dan sebagainya, karena setelah lulus S1, nyoba noleh kiri kanan, ternyata nggak ada. Akhirnya, ya udah daripada tidak nikah sekarang, mending lanjutin sekolah. Nanti setelah itu, setelah S2, nyoba lagi, belum ada lagi. Akhirnya pikirannya, ya udah lanjutin sekolah lagi. Sampai lama-kelamaan udah nggak kepikir lagi buat nikah karena udah
mentok di Ya, S3 kan. ya. Ya, kalau teman-teman ada yang sambil nunggu jodoh, nunggu dijemput jodohnya, ini teman-teman wanita ya, nunggu Ya. jodohnya sambil S2, sambil S1, S2, bahkan S3. Harus Anda pastikan selama proses menempuh pendidikan itu jangan menutup pintu. Oh, saya masih S2, Pak, sedang kuliah. Ah, Nggak menerima pinangan dulu. Ini yang jadi PR-nya di situ. hmm, Bukankah kuliah S1 sambil berkeluarga juga bisa? Seperti Kak Mutia ini. hmm, betul. Nih teman-teman Yang netizen nggak ya, kuliah. Nah, istrinya Bang Nasir ini Kak Mutia sedang S1 sambil hamil, sedang melahirkan. ah, Ini ngomong si Yusuf usia berapa sekarang? Yusuf. 2 tahun. Nah, 2 tahun sambil menyusui, sambil sambil kuliah S1 lo bisa loh. Alhamdulillah Hmm. Bang Nasir ya, happy happy aja tuh ditinggal kuliah. Ya, bukan ditinggal, saya ngikutin. Karena kan kita bawa bayi ya, bukan bayi sih, udah usia setahun, kemudian dibawa ke kampus ya. Ya jadi dia kuliah, saya nunggu di taman atau di mana. Nanti setelah selesai istirahat, dia nyusu, kemudian sholat, habis itu balik lagi ke kelas. Itu selama, alhamdulillahnya Bapak, sekarang pandemi, jadi sekarang kuliahnya online, udah nggak keluar rumah lagi gitu kan. Tapi iya. ya suami harus harus support ya, memang harus dukung karena S1 kan itu ya, konsekuensi S1 kan? satu. Iya. Iya, S1. Saya anak Hmm. TK, saya kerja, istri kerja, Ya. sambil S2, sambil anak, sambil bekerja, suami. Nah, bisa ya, alhamdulillah. Jadi, selama Alhamdulillah. menempuh pendidikan S1, S2, jangan menutup pintu rumah, menutup pintu hati. Hmm. Dengan alasan Juga, studi tadi itu ya. iya. Lah kalau kalau nunggu selesai, nunggu ini ya, nanti kita noleh kanan kiri, para pria sudah start duluan, sudah berangkat duluan. Ya, kita nanti Hmm. ya, karenanya kalau startnya lebih lambat kan juga peluangnya juga ya silakan dihitung lah. Hmm. Kita kan bisa Ya. menghitung sendiri. Oke. Mbak Oki tadi bicara mindset ya. Apakah memang semakin kesini zamannya itu sudah seperti semakin tanda kutip ya tua usia untuk menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena kalau kita lihat di sejarah-sejarah itu usia belasan sudah menikah. Kalau orang-orang terdahulu gitu ya. Bahkan ada yang beda antara bapak sama anak cuman 15 tahun, 16 tahun gitu kan. Ya, nenek nenek saya saja masih punya putra Pak D saya yang pertama itu masih 16 tahun, 17 tahun. Nah, jadi usianya nikah Itu 14, 13, 15 ya. ya itu kira-kira tahun 1950, 1951 lah Pak D saya itu. Ya, Nah itu Mbak Dias itu komentar itu. saya juga sama Mbak Tias ya, komentar terima kasih. Saya juga sama S1 hamil anak pertama, lanjut anak kedua. Oke, jadi selama S1 tuh 2 anak lahir ya dan mengajar Ya, juga. ya kan awalnya diploma diploma 2 D2. Oke. Nah, lanjut ke S1 sedang hamil dan habis itu hamil lagi anak kedua selama kuliah. Jadi kuliah itu 2 kali hamil. Jadi suaminya nih, masya Allah, perlu dikasih salut ini ya. Ya Uh, suami itu ya juga kita, itu juga ulah suaminya. ya makanya tadi konsekuensi. Makanya kita dengan Yusuf ini tunggu tunggu lulus dulu dah gitu. Jadi supaya nggak terulang lagi nanti saya harus nungguin dia kuliah siang-siang, sore-sore, sehari 2 hari gitu ya. Ya kayak Jadi kayak Mbak Dias itu. berarti 2 kali. Satu 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 strata 2 anak. Nah, nanti lanjut lagi sambil ngajar juga ya. Oke. Itu sepertinya komitmen ya, sudah komitmen sama suami. Artinya karena sudah komitmen ya dua-duanya konsisten dan tanggung jawab dengan komitmen masing-masing. Mungkin yang Iyalah lain juga namanya ada, nah, ya namanya nikah ya rembukan musyawarah lah nah dibahas. mau Masa bikinnya bareng sendiri-sendiri. kok ya, masa ngasuhnya sendiri-sendiri.
Mbak Tias, terima kasih. Yang lain mungkin silahkan bisa menjawab pertanyaan mengapa kaum Hawa ini menunda pernikahan. Dan kalau saya lihat yang gabung lebih banyak perempuan nih daripada laki-laki. Ini memang ini harusnya panggung buat teman-teman ya untuk menyampaikan temanya nih keliru gitu ya. Sebenarnya perempuan tuh nggak menunda, hanya saja laki-lakinya nggak mau datang. Bisa jadi kayak gitu ya. Atau Ya, mungkin alasan-alasan lain, silahkan. Ya, ya. Kita lanjutkan ya. Faktor kedua nih. oke. Kalau tadi kan Hmm. faktor kesiapan mental bahwa menikah itu hendaknya ya sebaiknya kalau menurut anjuran pemerintah secara medis, kesehatan dan secara sosial ya 21, 22. Maka usia 20 sudah harus menyiapkan diri. Nah, faktor kedua wanita teman-teman kita ini, mbak-mbak ini apa ya? Kurang proaktif membahas tema kita ini dengan orang Hmm. tuanya di usia 20, 21, 22. Oke. Jadi seolah-olah ini masih hal yang apa ya? Yang jauh gitu. Nah, Soal soal menikah itu seperti tema belum kepikiran, nah, nggak kebayang. Padahal udah usia 22, 21. Dan itu udah terbukti. Saya punya sepupu ya gitu. Ada hmm. yang sekarang dia kelahiran tahun 99, berarti sekarang 21. Ya Ya. masih ya masih unyu-unyu gitu, Mbak. Suka main IG apa gitu. Hmm. 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 Semester 5. Ya. Terus sepupu satu lagi, kalau nanti ponakan, sepupu satu lagi kelahiran tahun 98. Itu Hmm. juga masih skripsi. Mau nambah lagi profesi apa itu? Farmasi. Ya. Saya tanya, kamu kalau kira-kira ada yang melamar siap nggak? Aduh, Mas Oki belum kepikiran, nggak kebayang gitu. Nah, itu usia 22 loh, padahal. Ya. Nah, membahas tema itu aja dia seperti nggak kebayang, apalagi mendiskusikan dengan ayah ibu, dengan bapak ibu atau dengan wali. Sehingga Cuman, ketika ada ah, sehingga ketika ada peluang di usia itu dia nggak siap nggak bahas ke diambil bapak peluang ibu itu ya. juga nggak siap. Iya, misalnya ada cowok nih lagi PDKT sama kita, ya kita nganggap Ya. teman biasa saja, padahal Hmm. bisa jadi itu peluang bagus ya. Ya. Nah nanti bahas ke orang tua ngomongnya apa ya, ini ada teman laki terus kenapa Hmm. nggak jadi deh, malu ya gitu. Mbak Oki, ada yang menarik sebenarnya orang-orang yang tadi disampaikan tidak kepikiran untuk mendiskusikan masalah pernikahan ini kepada orang tua. Tapi mereka rajin loh bikin status di Instagram, di Facebook, di Twitter dan sebagainya, akun TikTok bahkan sekarang gitu ya. Tentang kebaperan-kebaperan sebelum menikah, bahkan hayalan-hayalan halu-halu dan Halu-halu sebagainya itu. ah. Iya, itu sebenarnya sudah dilakukan di media sosial Oh. mereka atau mungkin di pertemanannya gitu ya. Bahkan di usia 17 Uh, tahun 18 tahun ya. ya bahkan sampai yang kebablasan tadi itu melakukan hubungan perzinahan seperti itu ya. Nah, Ya, tapi enggak, kok artinya orang tua masih merasa itu anak ya? itu usia 17 18 gitu ya kira-kira ya. Ya, uh, Sampai usia 20-an 1 21 22 gitu ya. Gitu ya, Bang. ya, ya ke atas juga. Oh, kalau ke atas mah udah memang waktunya. Ya kalau ke, ya udah pasti. Maksudnya ke bawah tadi itu sudah dilakukan. Oh Coba ya. kita cek aja nanti di postingan-postingan yang milenial sekarang, Gen Z lah sekarang ya. Ya. Udah diomongin di sesama mereka, tapi ke orang tua enggak. Ini karena menganggap itu masih main-main atau apa ya? Ya, ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan. Pertama memang orang tuanya terlalu jaim ya, apa ya? Terjadi gap ya. Ya. Orang tuanya bergaya jadul Hmm. padahal anaknya sudah unyu-unyu gitu loh. Maksudnya sudah waktunya membahas tema tentang lawan jenis gitu. Oke. Nah, perbedaan apa
mindset ini terlalu jauh antara orang tua dengan anak. Sehingga orang tua nggak mau turun ke bawah membahas itu, anak juga nggak mau naik bahas itu ke orang tua. Oke. Jadi Sehingga sebenarnya, oke, saya sehingga potong ya. Jadi sebenarnya, ya gimana? ya akhirnya nggak nyambung diskusinya. Kata Bang Nasir tadi, Oke. halu baper bahas itu di Ah, medsos ya. Tapi sama orang tua sendiri nggak dibahas. Padahal itu yang utama mestinya orang tua. Karena wali atau dukungan orang tua itu sangat utama. ya. Ini sebenarnya ada variabel lain nih Bang Ongki. Variabel pertama tadi adalah si orangnya ini, si Hawanya ini ada tidak punya mindset untuk mempersiapkan diri. Saya Ya, pikir juga kalau kasusnya seperti ini, orang tua pun juga tidak punya mindset untuk, tanda kutip tadi, sesegera mungkin menikahkan putra-putri mereka. betul. Bener nggak? Betul ya? Ya. Nah, tapi sak sak apa itu ya? Kilaf-kilafnya orang tua, ayah ibu tetap aja anak yang disalahkan. Oke, kita sapa nih. Ada yang bergabung, Mbak Sasa Afif, terima kasih. Kemudian Hena 30, terima kasih. Kemudian ada Mbak Amiro juga bergabung. Ada Mbak Salwa, ada Dokter Catur. Wah, ini Wah, teman waktu siaran ya, dulu beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah pernah. eksis di mana-mana Dokter Catur ini. Dokter Catur silahkan kalau masih on di sini ya, komentar juga kenapa sih kira-kira kaum Hawa menunda nikah ya. Dari sisi psikologi mungkin kejiwaan boleh menambah diskusi kita. Karena Mbak Ongki kan perempuan itu salah satu adalah tanggung jawab orang tua, dalam artian tanggung jawab orang tua kepada anaknya sampai dia menikahkan anak perempuannya. Iya, Jadi nggak jangan anaknya aja dong yang disalahkan, orang tua juga punya peran dalam hal ini sehingga dia menunda pernikahan. iya. Sehingga gini bang, kalau anak Ya. itu sudah ada rasa dengan lawan jenis, usia sudah 18, 19, Ya. 17 bahkan, Hmm. ya eh, para orang tua, ya ini nggak tahu nih, yang nonton ada nggak orang tua ini nggak ada. Calon mungkin ya, calon orang tua Nah, atau orang maka tua kita muda. sebagai anak, ya kita sebagai anak ya harus punya inisiatif membuka obrolan itu meskipun sifatnya informal, bercanda. Ya, misalnya kita udah usia 20, Ya. 21. Ya. Atau Bapak Ibu tanya, kamu punya cowok nggak? Gitu. Punya pacar nggak? Masa nggak pernah tanya kayak gitu? Ya. Hmm. Itu Atau yang yang sering ditakdir main gitu ke ya. sini, ya. Atau yang sering main ke sini siapa itu? Nah, kamu kalau kuliah sama siapa aja? Sama misalnya nyebutnya Ya. ada namanya Oki Nasir gitu. Hmm. Itu kayak apa itu orangnya itu Nasir itu, Oki itu. Akrab nggak kamu? Hmm. Biasa aja. Yang akrab nggak ada, tak? Kan gitu. Mesti kalau Ya. nggak ada ya Ini kan, bilang aja. Ya kalau hmm. kalau bapak ibu nggak tanya ya kita cerita. Pak, tadi ada temanku kuliah atau teman kerja katanya begini-begini. Kira-kira aku ngomong apa ya gitu. Kalau dia mau serius, aku harus gimana ya kan? Nah itu kalau kita sendiri. Tapi kalau kita sungkan sendiri ya ada kakak bilang sama kakak punya sepupu ya dibantulah sepupu atau bude Hmm. tante. Nah jangan sesama teman yang sama-sama nggak tahu nggak paham. Ya, ini sama-sama nggak paham dicurhati, aduh ya kacau nanti. Makin-makin sesat itu. Sama Atau baper-baperan nggak curhat, paham. curhatnya ke medsos ya. Curhatnya ke ngaji jodoh aja deh, jangan ke yang nggak paham ya. Ya Karena gitu. pengalaman di istri itu juga seperti itu. Itu orang tua punya peran untuk mempercepat pernikahannya dia gitu ya, karena ibunya, bapaknya begitu punya peran untuk mendorong agar dia tidak lama-lama. Karena orang tua juga khawatir dengan pergaulan anak-anak perempuan zaman sekarang, ya seperti itu ya. Laki-laki juga seperti itu, sehingga didorong untuk lebih cepat menikah. Betul. Oke, ini ada yang bergabung, Mbak Oki. Ada Sasta Afif ya. Kalau di zaman sekarang sudah tren istilah pemuda hijrah. Baru belajar agama, tapi penampilan sudah terlihat soleh.
kadang ada rasa khawatir jika salah pilih. Oke, bagaimana cara kita menyikapi kondisi ini? Ini orang-orang yang baru semangat gitu ya. Tentu kita harapannya agar mereka istiqomah. Nah, gimana nih Mbak Oki? Ya, namanya khawatir itu harus diobati. Itu kan kadang ada rasa khawatir salah pilih. Nah, supaya nggak salah pilih, hapuslah kekhawatiran Ya. dengan mencari info lebih dalam tentang calonnya. Kalau ini perempuan ya, namanya siapa Mbak? Mbak Sasa. Mbak Sasha Afif. Ya. Ya. Anda kenal pria itu dari mana? Ya. Bukan dari medsos. Ya, cari tahu lah kerja di mana, tanyailah. Ya, kerja di mana, apa dulu kuliah di mana, rumahnya mana, cari tahu. Kalau Anda nggak tahu, ya cari tahu kan gitu. Supaya nggak salah pilih. Jangan khawatir dulu, ditelisik dulu, diteliti dulu. Supaya khawatirnya hilang ya. Iyalah. Atau mungkin ketemunya di kajian ini Pak Oki, ketemunya di komunitas, di kajian. Kajian sama-sama di kajian itu ya. Di kajian itu ada seniornya, ada pembinanya, ada ustadznya, ada pembina. Ada ustadznya. Betul. Ya minta tolong beliau. Itu lebih enak. Langsung ngaji di mana nih? Ustadz siapa? Ustadz Naksir. Datanglah Ustadz Naksir, bawa martabak, bawa pisang. Ya, sebanyak-banyaknya. Iyalah, buat si Yusuf apa, es krim apa, wafer. Ini Waduh, Ustadz Naksir ya. Es krim kita udah habis belum nih? Banyak. Ya, masih jadi banyak ya. pembinanya siapa, ustadznya siapa, ya kita silaturahim atau ikut kajiannya. Setelah ikut kajian ya silaturahim, ketemu di rumahnya, ketemu keluarganya, istrinya, perkenalkan nama saya Sasha, saya kenal namanya Mas, ya, Mas Budi misalnya gitu. Ya. Katanya yang sering ngaji sama Ustadz Nasir, sama Pak Oki atau gimana. Oh iya dia ini. Kalau memang dia serius sama saya juga berusaha serius lah gitu. Minta tolong saya dimoderatori atau didekatkan, gitulah. Oke, kalau kasusnya adalah bertemu di komunitas pemuda-pemuda yang hijrah, ini lebih cocok mak comblangnya atau penengahnya adalah pembina dari komunitas itu ya, atau ustadznya Pak Oki ya, karena lebih dekat dan juga lebih mudah juga untuk merangkul keduanya. Saya kapan hari silaturahim dengan Ustadz Heru ya, beliau cerita ada berapa pasang tuh satu komunitas hijrah itu menikah. Jadi alhamdulillah kan artinya bertemu jodoh di tempat yang baik, komunitasnya, dan mungkin sudah sevisi juga. Ini kan salah satu tema yang ditawarkan Mbak Oki, beda organisasi, beda harokah ya, beda gerakan. Bulan depan nanti kita bahas. Ternyata nggak dapat restu. Januari. Bulan depan tahun depan berarti ya. Kaum Adam. Iya. Oke. Mbak Sasa, terima kasih. Jadi khawatir itu wajar ya, kan sebagai manusia khawatir, tapi itu jangan sampai kelamaan khawatirnya. Itu kayaknya Mbak Afif ya. Oke. Ustadz Afif baru nikah nih, udah tahu kabarnya? Tahu, lihat statusnya Mas Altom tuh. Wah, cakep. Laki perempuan cakep. Di Jombang ya. Ustadz Afif geri Al-Quran dengan istrinya, Yuritka namanya. Yuritka. Alhamdulillah ya. Akhirnya. Nyusul Bang Nasir. Iya. Dengan usaha kan tentu beliau akhirnya ketemu jodohnya. Kemudian yang lain yang mau komentar juga atau tadi punya kekhawatiran yang berbeda dengan Mbak Sasa Afif tadi ya, silakan bisa sampaikan teman-teman yang bergabung atau yang baru bergabung di kolom komentar ya, atau di kolom pertanyaan juga ada tuh. Jadi ada kolom komentar, ada kolom pertanyaan. Silakan bisa diisi keduanya, nanti kami cek di situ. Kemudian Mbak Lestari juga terima kasih sudah bergabung dan melambaikan tangan. Jadi faktor orang tua juga lumayan menentukan, Bang Oki tadi ya. Jadi jangan anaknya aja yang disalahin, orang tua juga punya peran. Kenapa sampai anaknya tidak siap untuk menikah? Ya. Di usia yang sudah kalau konteks diskusi kita kali ini, teman-teman banyak yang memang
sebagai anak ya, Ya. sebagai calon mantan ya. Ya Anda harus proaktif membicarakan ini dengan minimal mama lah, ibu lah, yang sesama perempuan gitu. Kalau sama ayah Ya. mungkin ya ini. Kalau Anda anak bungsu, anak bukan paling tua ya sama kakak lah, mbak. Gitu. Coba lah. Nanti yang meneruskan ke orang tua ya kakak itu. Sehingga jangan sampai ada sinyal jodoh yang tertangkap radar kita, terus kita buntu atau nggak fasih membicarakan ini dengan ayah ibu. Sehingga ya momen itu hilang begitu saja kan sayang. Sayang sekali. Padahal jadi calonnya sangat bagus, udah ideal lah buat kita mestinya kan begitu. Ya. Karena kalau Anda paham dunia jurnalistik, momen itu mahal. Jadi ada peristiwa apa gitu, misalnya mau mencetak gol sepak bola. Nah, sudah gol kita baru motret. Nah, terlambat kan. Mestinya waktu proses mau menendang itu dipotret atau gimana. Nah, juga sama, jodoh juga momen itu mahal. Belum tentu terulang. Oke. Jadi kaum Hawa ini juga harus gercep ya, gerak cepat. Pintar Ya, melihat ya, momentum dan saya peluang nyebutnya sih, dan menangkapnya. saya nyebutnya bukan gerak cepat ya, tapi berlatihlah untuk peka, agak sensitif, maksudnya sensitif untuk menangkap sinyal gitu. Nggak harus cepat, tapi peka gitu loh. Ya, kalau nggak cepat nanti keduluan orang, Pak Oki, biarpun udah sensitif ya, karena semakin banyak yang sensitif nih habis ikuti diskusi kita. Ya, karena orang Indonesia ini masih menjaga kultur pernikahan ya, bahwa menikah itu sebuah kesucian dan sebuah kebanggaan bisa berkeluarga. Nah, karena itu makanya kalau ada teman yang masih bujang, masih single itu selalu menjadi bahan ya apa ya, candaan ya. Nah, kalau ada yang mencandain kita, nah jangan buruk sangka. Jangan nyinyir dulu. Ah, ini ngomong apa sih gitu. Saya nggak suka kamu. Padahal itu bisa jadi itu orang mau bantu kita. Betul. Kalau dia sudah berkeluarga. Tapi kalau dia belum berkeluarga, bisa jadi dia si calon malah. Ngasih kode-kode yang jadi makanya tadi harus sensitif ya, menerima sinyal, menerima kode. Ya peka ya, peka. Ya, ada ustadz, ada siapa, ada saudara yang tanya-tanya kita. Sekedar tanya pun itu udah bagus loh ya. Jangan nawari, baru tanya aja. Gimana ini? Misalnya Kak Afif tadi. Gimana Kak Afif? Cowoknya orang mana? Udah punya pacar belum? Udah punya calon belum? Belum. Kok masih belum sih? Nah, baru kita tanya balik. Nah, tante kira-kira ada nggak calon buat saya yang cocok, yang bagus? Nah, gitu. Oh, mau tante. Jangan terus. Sama anak, tante ini, sama anakku aja katanya. Iya. Tante ini kepo aja sih. Oh, jangan gitu. Itu namanya nyinyir namanya. Oke. Itu mungkin ungkapan karena udah keseringan ya dibully dan juga diperlakukan seperti itu. Oke, harus husnuzan, positive thinking. Mbak Linda, terima kasih sudah melambaikan tangan, dan Mbak atau Mas ini ya, Aswino, Mas sepertinya. Terima kasih. Boleh silakan bisa berkomentar ya. Kemudian lanjutan dari Mbak Sasa. Ada pertanyaan. Oke, lanjutan dari Mbak Sasa Afif ini, Pak Oki. Seandainya calon mertua yang perempuan ingin kenal langsung ke calon menantu yang seorang perempuan, ya, oke, lalu menyuruh datang ke rumah laki-lakinya, boleh nggak? Nah, harus dijawab dulu, apakah si akhwat ini, si perempuan ini merasa ada minat nggak sama yang laki? Oke, itu harus dipastikan dulu ya. Iyalah, dua sejoli ini harus fix dulu. Kamu ada rasa nggak sama si laki? Ada minat nggak? Kalau nggak ada, ngapain datang ke rumahnya? Cukup sampai di sini saja. Jangan dianggap silaturahim itu ya, itu bukan silaturahim biasa. Ya, jadi Anda berdua sebagai sejoli harus dipastikan
saling ada rasa. Kalau mau silaturahim. Nah, karena ini masih menggunakan adat timur Nusantara, ya yang gentle ya, yang jagoan yang laki datang duluan ke yang perempuan. Jangan yang perempuan ke rumah yang laki. Kebalik itu. Nah, kalau keluarga perempuan, si perempuan dan keluarganya udah lampu hijau atau welcome lah, belum lampu hijau ya, welcome saja, barulah ya membalas kunjungan. Tapi ditemani mahram gitu, atau ditemani kawan. Mbak Oki, kalau misalnya bertemu di tempat di luar misalnya, bisa juga kan ya. Jadi kalaupun tadi misalnya pihak laki-laki tidak datang ke rumah dan pihak perempuan juga karena masih kurang etis kalau dia duluan yang datang, ketemunya di luar ya, di mana gitu. Di Ngaji Jodoh ya, di tempat Mbak Oki di Sidoarjo sana. Agama itu hanya melarang ketemu berdua di tempat sepi. Kalau di tempat ramai ya, dan terang benerang atau Masjid Al-Falah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Begitu ya untuk jawaban Mbak Sasa Afif. Oh iya. Itu Mbak Etika itu. Ya. Jadi dipastikan dulu perempuannya ini sudah pasti, sudah yakin ya dengan laki-lakinya sudah serap. Ya, kemudian minimal ada rasa, ada minat ya. Harus pasti ya. Ada minimal ada. Soal jadi nggak jadi nikah ngajinya urusan nanti gitu. Nah, dijalani dulu aja. Kalaupun misalnya tadi untuk tempat bertemunya bisa tidak di rumah ya, di luar. Cari tempat yang netral juga boleh. Kemudian Mbak Alia, terima kasih sudah bergabung melambaikan tangan. Mbak Windy juga terima kasih ya. Bisa komentar juga silakan. Kenapa kaum Hawa menunda nikah? Ini tema kita dalam Bisik Jodoh malam hari ini. Etika PS. Purnama Sari itu. Purnama Sari. Oh. Tetangga itu. Tetangga di mana? Manuan apa? Bularukem Timur. Oh, tetangga saya. Kirain tetangga itu. Oke. Oh, jadi namanya Tika Purnamasari mungkin ya? Enggak, pakai E, bener Etika. Etika. Oh, Etika Purnamasari. Saya ingatnya Ita Purnamasari ini. Seandainya calon mertua yang perempuan, sorry. Bagaimana cara menepis anggapan orang kalau wanita yang tidak segera menikah itu pasti karena menuntut karir atau mencari yang sempurna? Nggak pada ketemu ya kalau nyari yang sempurna. Ya. Jawab nih. Ya dijawab pertama, besok. Ya, yang pertama soal anggapan. Ya. Ini zamannya media sosial. Netizen siapapun boleh beranggapan. Semua orang boleh berkomentar. Orang komentar mah terserah, nggak bayar ya. Ya. Komen di Facebook, komen di IG, komen langsung begini. Tetangga, teman kerja, atasan, pimpinan. Ya, namanya anggapan ya silakan. Nah, itu yang pertama. Jadi, lalu yang kedua, kalau ada yang menganggap begitu dan terlontar ke kita, disampaikan ke kita, ya kita jawab yang baik-baik. Bahkan kalau perlu kita minta doa atau bahkan minta bantuan, kan begitu. Ini Mbak Etika ini udah dosen, udah hebat, udah S2 kok. Nyari yang kayak apa sih? Nggak nikah-nikah, umur sudah segitu. Loh, saya sedang nyari Pak atau Ibu ya. Sedang berusaha. Tapi Bapak Ibu kalau ada calon bolehlah direkom ke saya. Nah gitu, dibalas positif saja. Jadi yang pertama balik. Betul. Jadi orang komen boleh silakan. Mau halus, mau setengah halus, setengah kasar. Silakan. Nah, tugas kita hanya merespon dengan sopan, dengan baik, positif. Kalau dia kasar ya kita maafkan aja lah, namanya juga netizen. Benar. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi kan kita jawab dengan baik, respon yang baik. Yang ketiga, kita jangan berhenti berusaha. Yes, ini penting ini. Iya, terus orang beranggapan begitu terus kita patah arang. Mengiyakan ya. Justru sama seperti apa yang gitu. Nah, terus ya
buat apa? Kita kan bahagia dengan cara kita sendiri. Hmm. Tidak tentu karena orang lain kok. Kita sedih dengan ucapan orang lain. Oke. Gitu aja. Ya, terima kasih Bang Oki. Kalau saya lebih ke yang ketiga itu jadi nomor satu ya. Kita harus terus menerus berusaha. Jangan sampai apa namanya tadi eh, apa yang diomongkan oleh orang lain itu benar-benar terjadi pada kita karena tadi mengejar karir dan juga mencari yang sempurna. Lebih fokus pada nyarinya gitu ya. Nanti ketika ketemu orang-orang pun bakal terbungkam sendiri ya. Tapi biasanya kalau netizen itu kalau udah selesai satu permasalahan, masalah lain lagi dikomentarin. Jadi nggak ada habisnya. Ya namanya gitulah. Maha benar. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Etika ya sudah bergabung dan semoga kalaupun belum menemukan ya ini Allah mudahkan dan ini akhir tahun banyak undangan Bangki Desember ini, November Desember ini sepertinya Iya. banyak yang punya target di 2020 menikah ya. Tapi karena ada pandemi sehingga uh, jadwalnya pada keundur di akhir tahun semua nih. Iya betul. Akhirnya. Keundur ya. Oke, Sebab Mbak satu lagi Sonia. boleh. Oke, satu apa? Sebab Oh sebab, sebab oke ya, ini. silahkan. Nah, Hmm. kaum hawa. Ini kita bicara ketika kondisi normal ya, bukan pandemi Ya. ya. Hmm. Itu kemarin itu oleh para pakar marketing disebut bahwa ekonomi Indonesia yang kelas menengah itu meningkat cukup cukup banyak populasinya sehingga orang mudah saja berpergian traveling untuk ya, refreshing. Bayangkan Surabaya, Kuala Lumpur, Surabaya, Tokyo itu harganya bisa dijangkau oleh pegawai yang baru bekerja setahun 2 tahun. Ya, lebih murah dibandingkan ke Raja Ampat atau ke daerah Iya, lain di Indonesia. ya. Ada teman istri itu perempuan usia 30 tahun, 30 masih single ya. Ya, gajinya ya mungkin waktu itu belum sampai UMK ya. Hmm. Nah, itu udah ceritanya istri udah ngurus paspor, udah ke KL, udah ke Singapura. Di jalan-jalan ya. Ya, jalan-jalan. Itu yang jadi kalau cuman Surabaya ke Malang, Kota Batu, udah lewat mah itu. Hmm. Gak level udah dia. Levelnya udah paspor dia bawanya. Oke, Ya, oke. jadi ada persepsi milenial itu ya masih bujang, masih kerja baru dinikmati ya traveling ya. Backpacker lah. Makanya ada My Trip, My Adventure ya. Backpacker nah, gitu. Terus kulineran, wisata kuliner makan di makan pagi di Jakarta, nanti makan malam di Ya. Bandung. Nah, Besok meskipun pagi makannya di sarapan. meskipun makannya di warteg semua ya. Terus besok pagi sarapannya di Surabaya tuh kan. Uh, Itu itu anak-anak muda perempuan usia 25, 26, 28, 29 yang udah ekonominya kerjanya udah cukup, orang ya. tuanya juga ya nggak butuh setoran anak itu. Nah, itu dipakai untuk itu traveling sehingga mereka berpikir nikah itu ntar-ntar aja lah. Uh, Ini fenomena terakhir sebelum pandemi ya. ya. Setelah Itu pandemi salah kayaknya satu. Bangki itu malah setelah pandemi itu malah menjungkir balikan fenomena ini. Dalam artian baru terasa dia tuh ternyata jomblo dan single nggak ada pasangan karena udah nggak bisa kemana-mana lagi di rumah sendirian nggak ada yang nemenin gitu kan nggak Ya. bisa baper-baperan uwu-uwuan gitu ya baru tahu setelah pandemi oh ternyata saya selama ini sudah menyia-nyiakan kesinggelan ini sekian lama gitu ya. Ternyata walaupun saya sudah bersenang-senang kemana-mana, hati saya masih hampa. Nah itu bicara hampa ini saya kemarin ngikutin madrasah sirohnya Ustadz Asep Sobari Bangki. Woi, Dia Alisa cerita tuh. tentang iya tapi kelas akselerasinya yang percepatan gitu ya. Oh, ya. Beliau tuh cerita tentang Khadijah. Khadijah itu merasakan kehampaan.
merasakan apa kekeringan apa ya, sentuhan spiritual, sentuhan jiwa. Oh, Itu gitu sebenarnya ya. yang dia cari ketika dia sudah janda 2 kali kan. Janda 2 kali, dan orang-orang yang datang ke dia tuh mesti mental semua, maksudnya nggak ada yang jadi kan. Bangsawan Oh, iya, orang kaya iya, apalagi pengusaha datang tuh kan nggak ada yang jadi dengan Khadijah. Ternyata oh yang gitu ya. dia, iya, yang dia rasakan tadi kehampaan itu, kehampaan spiritual, kehampaan jiwa, dan itu ternyata dia lihat pada si ya Rasulullah Muhammad kan. Nah, tanpa tunda lagi, gerak cepat ini langsung melakukan lobby-lobby, gerakan-gerakan, umpan lambung dan sebagainya, ini ditangkap oleh pihak Rasulullah dan juga Abu Talib. Ini Nah, kan karena teman-teman ya, nanti kita nanti usul ya, nanti banyak yang DM ke itu akunnya Bang Nasir, minta tema apa? membahas bagaimana Khadijah, ya, bagaimana Khadijah proaktif ya Ah, untuk melobi pemuda bujangan yang bernama Muhammad bin Abdullah. iya. Hmm, Ini tema khusus, tema yang penting untuk para kaum Hawa ya. hmm, hmm. Ibunda Khadijah. Ibunda Ya, Khadijah itu yang proaktif untuk melobi pria idamannya bernama Muhammad bin hmm, Abdullah. betul. Nah, ini Khadijah bukan wanita ecek-ecek ya, bukan wanita sembarangan yang sampai menawarkan diri kepada pria. Oh, lain. Caranya terhormat. Nah, kapan-kapan kita bahas. Ya, Februari insya Allah. Atau amin ya. Januari. Amin. Semoga ada kesempatan. Bahkan di misi dagangnya dia pun tuh udah nyeting untuk Oh ya. mengetahui si Muhammad secara lebih personal. Karena kalau Itu by secara umum kan design itu. udah jelas kan, Ya, orang dia Arab. orang yang baik. Cuman yang secara personal belum ketahuan nih gimana sifat-sifatnya. Maka disetting lah itu apa namanya, kafilah dagang. Tapi sebenarnya kafilah dagang itu pun juga bentuk dari gerak cepatnya Khadijah, Bang Oki. Karena sebenarnya Rasulullah itu selama ini membawakan dagangan paman-pamannya. Tidak pernah membawakan dagangan orang lain. Karena dia merasa hutang budi dengan paman-pamannya itu. Ya. Pada waktu itu Abu Thalib mengatakan, kamu nggak usah lagi membawakan dagangan paman-pamanmu. Karena lebih murah dan juga keuntungannya lebih sedikit, dan waktu itu sedang krisis. Nah, itu didengar oleh utusannya Khadijah. Dia langsung gerak cepat. Oh, ini Nah, kesempatan. ini Ambil. catat ya teman-temannya. Utusannya Khadijah namanya Maisaro. Ya, Laki ya itu Bang. laki. Ya, Ya. jadi Intinya nanti cari dari situ dia cari udah gerak cepat. nanti cari di Google utusannya Khadijah namanya Maisaro. Nanti utusan Oke, untuk soal lamar melamar ada utusan yang lain. Nah, nanti betul. insya Allah Itu Januari kita perempuan ya. bahas. Ya. Oke. Nih, jadi penghalang-penghalang perempuan untuk menikah itu, cara untuk menghilangkan penghalangnya gimana nih, Pak Oki? Ya, eh, pertama kan sebab pertama adalah mindset ya. Jadi pola Hmm. pikir. Nah, ini kita harus banyak diskusi, banyak ngaji, banyak ikut kajian dengan ustadz atau dengan tokoh agama atau senior yang sudah uh, ya punya hikmah dalam kehidupannya Ya. menjalani Hmm. pernikahan. Itu yang sebab mindset. Yang kedua komunikasi. Ya. Menikah itu kan soal komunikasi. Hmm. Kalau belum ketemu jodohnya, berarti ya komunikasi kita dengan keluarga, ayah, ibu, kakak, adik. Hmm. Kalau sudah ada calonnya, berarti komunikasi dengan si calon dan keluarganya. Oke. Karena selama ini kita mungkin komunikasi kita dengan ayah, ibu kita kurang, kurang hangat atau kurang cair. Nah, itu yang kedua. Jadi perbaiki komunikasi. Nah, kalau nggak bisa sendiri, malu ya minta bantuan pihak lain, orang lain yang dekat dengan kita untuk dengan komunikasi yang hangat dengan ayah ibu. Hmm. Yang ketiga apa tadi? Nah, mulai ngurangilah melancong sendirian.
bersama kawan-kawan. Melanconglah dengan Melancong pasangan yang berdua, halal ya. iya. Kan lebih asik tuh, lebih menantang. Oke, oke. Kok ada pertanyaan tuh, Bang? Oke, kita bahas ini dulu sampai selesai karena pertanyaannya tentang buku. Oh, Karena ini udah di penghujung apa namanya diskusi kita. Jadi selain diskusi, kemudian komunikasi, ya yang ketiga, mulailah nabung yang banyak. Jangan buat ah, jalan-jalan melulu ya. ya Jangan ya. buat jajan Tuh, terus. hmm. Kalau ini masalah nabung, saya juga punya teman tuh Bauki. Bukan cuma nabung, dia udah nabung saham, udah punya bahkan rumah juga gitu ya, dengan hasil usahanya sendiri perempuan loh. Itu udah siap intinya nih. Jadi kalau ada laki-laki yang melamar, dia udah siapkan saham di beberapa perusahaan, saham Tinggal apa namanya yang tuh. rumah juga, tinggal orang yang mendatangi yang belum ada. Nah, tinggal komunikasi kalau itu. Komunikasi. Nah, gitu ya. Komunikasi dengan Oke. ayah, ibu, atau Heeh. orang soleh yang lain. Paman, Hmm. ustadz, atau Wak atau Acil Ya, tadi apa? Orang Kalimantan. betul betul. Gitu, Bang. Oke, di akhir bisik jodoh ini ada Mbak Clarissa. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Eko Ibnu Roshid juga, ini teman saya sepertinya ya, Pak Eko di Kalimantan. Uh, Saat Eko, terima kasih sudah bergabung. Dan Mbak Sasa tadi menanyakan buku. Apa Mbak Oki bukunya? Kalau masalah ini, masalah sejarah Khadijah dan Rasulullah ini. Sebenarnya kalau yang umum bisa kita buku ini ya, Sirah Nabawiyah yang penulisnya Syekh Sofiur Rahman Mubarakpuri itu bisa. Oke. Itu di bagian akhir membahas keluarga Rasul, para istri Rasul. Nah, Tapi ya, di bab awal-awal tentang menjelang pernikahan Nabi dengan Khadijah juga dibahas itu. ya, ya. Nah, ini atau ditambah lagi buku-buku tentang sahabat sahabat Nabi termasuk para sahabat wanita sahabiah termasuk Hmm, Bunda Khadijah. Ini loh, ya. Bidadari Dua Negeri. Nah, judulnya Hmm, Bidadari Dua Negeri. Itu tebel banget itu, 300 halaman. oke. Kira-kira itu bahas Khadijah, Bunda Aisyah dan lain-lain. Biar semangat juga untuk menjadi seperti mereka gitu ya. Orang-orang yang solehah, istri-istri yang solehah. Bukan cuma bidadari di surga atau di negara dunia, tapi dua negara, negara akhirat juga ya, di surga nanti. Iya. Mbak Sasa, terima kasih, dan juga Mas Ahmad, Mas Afif, dan juga yang lainnya. Ini bisik jodoh 1 jam tidak terasa perbincangan kita, dan semoga berkah ya, semoga memberikan semangat untuk laki-laki atau perempuan yang saat ini sedang berupaya berikhtiar untuk mencari jodohnya masing-masing. Semoga Allah mudahkan tahun ini atau tahun depan nanti bisa sudah bertemu dengan jodoh terbaik Anda masing-masing. Mbak Oki, terima kasih. Ngaji jodoh juga terima kasih. Semoga selalu Terima kasih, Bang. sukses. Ya, Amin. makasih. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Oh, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita akan bertemu sebulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.